Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian ya, pada minggu ini kembali saya merilis video terkait materi kita, yaitu menghitung induktansi ya. Kita review sebentar yang materi kita minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah berhasil belajar tentang cara menghitung induktansi 3 fasa ya, yaitu dengan sisi yang simetris atau jaraknya sama, yaitu dengan rumus LA ya, misalkan ini LR ya. L fasa R adalah 2 kali 10 pangkat min 7 ln D. D ini adalah jarak antara R ke S dan R ke T ya, jaraknya sama nih ya, D per DS. DS ini adalah 0,7788 dikalikan dengan radiusnya konduktor R ya. Itu kemarin sudah kita pelajari. Kemudian yang kedua, pada sutet yang jarak antar fasanya tidak sama, yang ini yang sama ya. Kalau tidak sama, rumusnya sama, hanya saja D nya ini diganti dengan D ekuivalen ya, diganti dengan D ekuivalen, yaitu akar pangkat 3 DRS dikali dengan DST dikalikan dengan DRT ya. Ini di akar pangkat 3, sehingga kita dapatkan D ekuivalen. D ekuivalen ini dimasukkan ke D sini ya, untuk mengganti D. Ini cara menghitung 3 fasa yang tidak simetris jarak antar fasanya. Dan kalau tidak simetris otomatis harus di setiap sepertiga dari saluran harus ditranspos ya, supaya induktansinya sama antar fasanya ya. Itu sudah kita pelajari kemarin. Nah, dari mata kuliah kemarin seharusnya timbul banyak pertanyaan di benak kalian ya, harusnya. Jadi karena desain dari sutet tidak cuma 2 ini ya, ada desain yang lain. Contohnya desain yang ini ya, ini adalah desain sutet double circuit ya, desain sutet double circuit, yaitu dimana ada 2 kali 3 fasa ya. Di sini ada 3 fasa. Yang pertama fasa R, fasa S, fasa T, dan di sini adalah sirkuit yang kedua 3 fasa juga. Nah, ini fasa T, fasa S, fasa R. Ini yang dibalik ya, RST, TSR. Oke, kalau gini gimana Pak cara ngitungnya Pak? Jarak antara R ke S kan segini, tapi jarak antara R ke S yang ini segini, beda ya. Ini katakanlah sekitar 3,7 meter, tapi yang di sini jauh ya. Sekarang jarak S ke T yang ini dekat sini, tapi S ke T yang ini dekat jauh ke sana. S ke T ini dekat sini, tapi S ke T ini jauh ke sana gitu ya. Jadi secara memasukkan D nya ini bagaimana ya, itu pasti ada pertanyaan seperti itu ya. Jadi pada minggu ini kita akan belajar juga cara menghitung ini ya, cara menghitung induktansi pada saluran double circuit seperti ini. Itu materi pertama yang akan kita bahas. Jadi mata kuliah minggu ini pertama kita membahas tentang cara menghitung induktansi pada saluran double circuit atau triple circuit atau quartet circuit, pokoknya circuit yang lebih dari satu ya. Caranya bagaimana kita akan pelajari di minggu ini. Itu yang pertama ya, karena jaraknya beda-beda ya, yang ini dekat, yang ini jauh. Sama-sama fasa RS nih, ini ke sini, ini ke sana jauh. Yang kedua kita akan belajar mengenai bandel konduktor ya, karena rumusnya ini adalah 2 kali 10 pangkat min 7 ln D per DS. Nah, di sini DS nya adalah 0,7788 dikali dengan R. Nah, padahal di sini kabelnya ada 4 Pak, ini Pak.
Dalam hal ini kabelnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Misalkan jari-jarinya ini 3 cm ini ya, ini 3 cm, ini 3 cm, ini 3 cm. Tapi ini kan jadi satu kesatuan. Misalkan jarak ini ke sana nih 10 cm, apa jari-jarinya bagaimana? Apakah dianggap setengahnya, apa dibagi 4, atau bagaimana? Kasus yang kedua, ini ada bundle 2 konduktor. Yang di sini jari-jarinya 1 cm, di sini juga 1 cm jari-jarinya misalkan ya. Tapi kan ini sama ini kan sama-sama fasa R. Nah, terus dianggapnya jari-jarinya berapa? Oke ya. Nah, ini juga akan kita pelajari. Materi kedua yang kita pelajari minggu ini adalah menghitung induktansi apabila kabelnya adalah berupa kabel yang diberi spacer atau bundle konduktor ya. Itu materi kedua yang akan kita pelajari minggu ini ya. Yang ketiga adalah ACSR ya. Jadi ACSR seperti yang kita lihat di gambar, ACSR itu adalah singkatan dari aluminium conductor steel reinforced ya. Jadi ini adalah konduktornya aluminium, di luarnya misalkan yang sebelah kiri ini ya, ada 6 buah konduktor aluminium dan ada 1 buah baja di tengahnya. Ini baja ini fungsinya untuk memperkuat ya, karena baja ini lebih kuat dari aluminium secara fisik, tapi baja ini lebih lemah dalam hal konduktansi dibanding dengan aluminium, sehingga baja ini difungsikan sebagai penguat dari segi fisiknya, tapi untuk mengalirkan arus yang diandalkan adalah aluminium yang ada di luarnya ini. Nah, kita kembali ke rumus tadi. L sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7 ln D per ds, di mana ds nya adalah 0,7788 dikalikan dengan radius. Nah, di sini jari-jarinya berapa, Pak? Ini kan ada 7, Pak. Ada 7, yang 6 aluminium, yang 1 baja. Ada 7 jari-jari. Nah, bagaimana? Apa di rata-rata? Apa bagaimana gitu ya? Itu yang akan kita pelajari yang ketiga ya, yaitu cara menghitung induktansi apabila kabelnya tidak berupa kabel perjal. Kabel perjal yang dimaksud adalah satu konduktor seperti ini ya, satu konduktor misalkan jari-jarinya 1 cm, ya sudah, ini tidak ada bundle-nya ya, bukan bundle, tidak ada pilinannya, bukan berupa kabel stranded ya, tapi kabel perjal tunggal. Nah, kalau kabel seperti ACSR ini bagaimana cara menghitung induktansinya? Jadi pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas 3 hal, yaitu mengenai double circuit, kedua adalah bundle konduktor, yang ketiga adalah ACSR. Ini adalah materi minggu ini. Oke, itu pendahuluan dari saya untuk materi yang akan kita bahas tentang minggu ini, yaitu double circuit, bundle konduktor, dan ACSR. Ya, kita langsung menuju video selanjutnya. Kita pertama akan membahas tentang yang terkecil dulu ya, yaitu ACSR dulu. Ya, dari satu konduktornya dulu ya. Ini kan 2 buah konduktor, tapi 1 buah konduktornya ini kan isinya seperti ini. Nah, kita bahas dari skala terkecilnya ya. Kita bahas dari ACSR dulu, kemudian kita bahas bundle konduktor, setelah itu kita bahas double circuit. Oke, kita next ke video selanjutnya.